yang telah berhasil mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan ke alam terang benderang seperti sekarang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sering kita dengar di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di dalam ayat Al-Quran sering kita mendengar nasihat tentang kematian yang dikatakan dalam firman-Nya. Allah berfirman, kullu nafsin, bahwa setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Artinya kematian seseorang itu sudah pasti, hanya waktu. Kita tidak tahu kapan dan di mana, tapi yang jelas setiap manusia, setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Maka kata Nabi, akhiru yusroha dan menilazat, berbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Artinya berbanyaklah mengingat kematian. Jadi dalam hadis bunyinya diriwayatkan dari Imam Ahmad atau Imam Tirmidzi juga Ibnu Majah meriwayatkan sama, diperintahkan kita ini untuk banyak mengingat kematian. Maka salah satu hikmah mengingat kematian seperti acara yang kita lakukan mulai dari sehari, 3 hari, 7 hari, 40 hari sampai hari ini, di hari yang ke-100 ada hikmah buat kita yang masih hidup. Antaranya adalah agar kita ingat akan kematian kita. Artinya satu saat kita akan mati. Maka nasihat ulama, jika kita mengingat kematian, nasihat para ulama, maka nasihat pertamanya adalah perbanyak ibadah dan amal, berbanyak bertaubat dan istighfar. Banyak ibadah sama selamat istighfar pagi dan petang. Selamatul maut, sadaran kita. Ritual seperti 7 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan ada acara haul itu per tahun. Setiap tahun dilakukan, tujuannya adalah bukan hanya sekedar kita mendoakan orang yang sudah meninggal, ternyata ada hikmah lain di antaranya agar kita pun ingat bahwa kita pun akan mati. Maka untuk mengingat kematian ini ada hikmah. Yang pertama, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh. Ibadah adalah satu ucapan, perbuatan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Siap. Dan dalam ibadah ini ada ibadah afdal dan ghairul afdal. Ibadah afdal itu seperti sholat, puasa, zakat, seperti wudu, tawaf dan sebagainya yang memang nasnya jelas, termasuk waktu, hukum dan sebagainya yang dianggap ibadah mahdhah. Secara langsung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah ghairul mahdhah yang ibaratnya tidak murni. Kalau tadi kita mau ibadah murni, ada ghairul mahdhah. Artinya di luar perbuatan atau ibadah mahdhah. Salah satu ibadah mahdhah adalah sholat. Maka ketika kaitannya dengan seseorang mengingat kematian, maka harus ingat bahwa ada amal yang akan kita bawa ketika kita meninggal dunia. Di antara amal tersebut adalah salah satunya sholat. Inilah nanti yang akan menemani kita ketika kita berada di alam barzakh, ketika kita berada di alam kubur. Bahkan sering kami sampaikan, Rasulullah pernah bersabda, awwalul ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Wa in saluhat saluha sa'iru amalihi, fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Nanti pada hari kiamat yang pertama kali dihisab adalah salat. Apabila salatnya baik, maka dianggap amal-amal yang lainnya baik. Tapi kalau ibadah salatnya rusak,
maka bisa jadi amal ibadah yang lainnya akan rusak. Maka kata Nabi, idza ra'aitum ar-rajula, apabila kalian, kata Nabi, melihat laki-laki, apabila kalian melihat laki-laki, idza ra'aitum ar-rajula ya'tadul masjidah, sering bolak-balik ke masjid, artinya untuk sholat berjamaah, fashhadu, maka saksikan baginya itu